Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan mendasar dalam dunia bisnis, yaitu mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Nah, karena di era di mana data dan informasi ini semakin berkembang sangat pesat, maka prinsip-prinsip akuntansi menjadi salah satu kunci sukses. Dan juga pemahaman tentang akuntansi ini juga tidak hanya berguna bagi mereka yang bekerja di bidang keuangan ya, tetapi juga untuk semua pelaku bisnis. Nah, karena akuntansi ini adalah salah satu bahasa bisnis rekan-rekan, dan memahami prinsip-prinsipnya tentu akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi seperti itu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik, mari kita mulai dari mengenai jenis-jenis pekerjaan akuntan. Nah, rekan-rekan, akuntan ini adalah orang yang menjalankan proses-proses akuntansi. Namanya juga akuntan gitu ya, accountant. Akuntansi adalah jenis pekerjaannya atau jenis daripada hal yang harus dilakukannya mengenai akuntansi, dan kemudian akuntan ini adalah orang yang melaksanakannya. Nah, pertama-tama mari kita membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan akuntan, rekan-rekan. Nah, akuntan ini memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, terutama dalam mencatat dan memonitor semua kegiatan keuangan. Nah, yang pertama mengenai pelaporan keuangan, rekan-rekan. Akuntan ini akan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas atau cash flow gitu ya, yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Nah, kemudian akuntan ini bertugas untuk membuat rencana anggaran. Nah, sebagai perencanaan anggaran, akuntan akan membantu manajemen dalam merencanakan anggaran untuk memprediksi pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi. Mulai dari total cost yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk membuat satu produk, hingga berapa penetapan harga yang terbaik, sehingga dapat memperoleh profit atau net income terbaik gitu ya, yang maksimal pada akhirnya untuk menambah profitabilitas perusahaan seperti itu. Nah, kemudian akuntan juga sebagai analisis keuangan, rekan-rekan. Akuntan itu memiliki kewajiban atau tugas untuk melakukan analisis keuangan. Dengan melakukan analisis keuangan, yaitu untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan profitabilitas daripada perusahaan ini sendiri. Nah, kemudian tentu akuntan ini sebagai berfungsi untuk pematuhan peraturan, rekan-rekan, memastikan bahwa perusahaan yang sedang berjalan ini mematuhi semua peraturan dan standar akuntansi yang berlaku seperti itu. Selain itu juga yang paling penting tugasnya adalah mengenai pengelolaan pajak. Ini membantu dalam perencanaan pajak dan menyusun laporan pajak, rekan-rekan, atau tax gitu ya, bahasa gaulnya dari pajak seperti itu. Nah, akuntan berperan penting dalam menentukan besaran pajak. Jangan sampai pajak ini malah akan membebani perusahaan karena terus produksi tetapi tidak memperhatikan beban-beban yang dikeluarkan perusahaan setelah menghasilkan suatu output seperti itu. Nah, kemudian sebagai pengawas internal, rekan-rekan, ini memastikan kontrol internal yang efektif untuk mengelola risiko keuangan, rekan-rekan. Apakah kegiatan yang ada di internal perusahaan itu sudah sesuai dan memang akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Kemudian juga selain itu tugas akuntan ini banyak sekali memang ya, sebagai konsultasi manajemen, rekan-rekan. Makanya kalau ingin jadi akuntan, ini juga cukup menjanjikan lapangan pekerjaannya ya, karena banyak sekali yang dapat kita berikan, yang dapat kita tawarkan untuk perusahaan. Nah, kalau selanjutnya sebagai konsultasi manajemen, ini akan memberikan saran keuangan kepada manajemen berdasarkan analisis yang komprehensif, sehingga memberikan beragam pilihan di mana sih yang paling terbaik seperti itu ya. Nah, contoh nih, misalnya ada perusahaan, ada biaya atau dana sebanyak 10 miliar seperti itu. Ini akan dibelikan untuk membeli 10 mobil tronton seperti itu ya. Anggap saja satu mobil misalnya 1 miliar. Nah, akuntan akan memberikan pilihan-pilihan nih, memberikan analisis apakah sebaiknya kita beli secara cash atau secara kredit dengan beberapa pertimbangan. Nah, analisis inilah yang akan ditawarkan sehingga para manajemen atas atau para manajer akan memastikan dan memilih pilihan terbaik, memahami dengan risiko yang diakibatkan dan peluang yang akan muncul seperti itu. Nah, rekan-rekan, selanjutnya ada berbagai jenis akuntan nih, termasuk diantaranya ada akuntan perusahaan, seperti yang saya bilang tadi mungkin ya, ada akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan forensik, akuntan pajak, dan akuntan untuk konsultan seperti itu. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang ini muncul pula akuntan yang ahli dalam bidang digital, rekan-rekan, seperti akuntan yang berfokus pada analisis data keuangan. Nah, mari kita lihat kasus nyata dari seorang akuntan forensik nih. Forensik juga ya, rekan-rekan sudah tahu nih kalau dokter biasanya juga cukup ramah dengan kata-kata forensik. Nah, ketika kasus ada satu skandal Enron itu terungkap ya, akuntan forensik ini berperan penting dalam menyelidiki kecurangan yang terjadi, rekan-rekan. Mereka menganalisis laporan keuangan dan mencari bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Nah, ini menunjukkan betapa krusialnya
peran seorang akuntan untuk menjaga integritas keuangan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya mari kita memasuki mengenai materi konsep-konsep dalam akuntansi. Kita akan beralih mengenai konsep-konsep dalam akuntansi. Nah, konsep-konsep ini adalah dasar dalam menyusun laporan keuangan, dan pengambilan keputusan tentu akan sangat beragam sekali ya. Ada beberapa cara nih. Yang pertama, konservatisme. Nah, akuntan cenderung akan lebih mengutamakan pengakuan kerugian daripada keuntungan dalam kondisi ketidakpastian rekan-rekan. Ini membantu melindungi perusahaan dari risiko yang tidak terduga di masa depan. Kemudian ada kesesuaian. Nah, ini pengeluaran harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama seperti itu. Tidak bisa dengan periode yang berbeda ya. Pendapatan 2021 dicocokkan dengan output atau pengeluaran di 2020 akan berbeda. Nah, ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja yang akurat seperti itu. Nah, yang ketiga ada keterbandingan rekan-rekan. Tentu entitas atau perusahaan ya, entitas ini wujud perusahaan atau wujud hukumnya harus menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga memudahkan perbandingan kinerja atau membuat rasio-rasio untuk mengukur daripada evaluasi kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Nah, kemudian ada keterunggulan rekan-rekan. Nah, informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas gitu ya. Kemudian ada juga akuntabilitas. Itu entitas atau perusahaan harus bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil keuangannya. Jadi tidak hanya membuat laporan keuangan, tapi bisa dibuktikan juga. Nah, kemudian ada pertimbangan bersama. Nah, akuntan harus menggunakan pertimbangan yang hati-hati sekali dalam membuat perkiraan dan estimasi berdasarkan data, fakta, dan pendekatan yang akurat seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip entitas yang terpisah. Keuangan entitas harus dipisahkan dari keuangan pemiliknya rekan-rekan. Ya, ini mostly digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki entitas hukum seperti PT gitu ya, BUMN, BUMD yang sudah ajak gitu ya, yang sudah memiliki robust foundation bisnis gitu ya, harus jelas. Nah, kalau untuk jenis usaha atau bidang bisnis sendiri gitu ya, atau CV itu kadang-kadang masih tercampur antara hasil atau revenue yang diperoleh untuk kegiatan usaha dengan pendapatan atau kekayaan pribadi. Nah, ini harus dipisahkan benar-benar oleh seorang akuntan. Makanya cenderung fokusnya ke perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau well established gitu ya. Nah, kemudian ada realisasi. Nah, pendapatan hanya diakui ketika telah direalisasikan gitu ya. Ketika barang atau jasa telah diserahkan dan pembayaran juga sudah didapatkan gitu ya. Nah, kasus menarik pada tahun 2020 banyak perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian laporan keuangan rekan-rekan. Mereka harus benar-benar mengadjust lagi gitu ya, akibat dari COVID-19. Karena beberapa perusahaan harus memperhitungkan kerugian dan kewajiban yang sebelumnya tidak terduga. Nah, ini menunjukkan pentingnya bahwa prinsip konservatisme dan pertimbangan bersama dalam akuntansi rekan-rekan. Baik, juga sudah cukup paham ya, dan karena ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan selanjutnya. Nah, mari kita bahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah dokumen rekan-rekan, namanya juga laporan gitu ya, dokumen keuangan gitu, yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan atau instansi selama periode waktu tertentu. Ada 3 jenis utama dari laporan keuangan, ada laba rugi, ada neraca, dan juga ada cash flow. Gitu ya. Mari pertama kita bahas mengenai laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan. Ini memberikan gambaran seberapa baik sih perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola bebannya. Misalnya nih, contoh PT Deni Nabawi gitu ya, saya sendiri mencatat pendapatan 1 juta dan total bebannya itu 370.000. Tentu laba bersihnya tinggal dikurang gitu ya. 1 juta dikurang 370 berapa tuh? 1 juta kurang 370 berarti kurang lebih sekitar 730.000 ya, 200 sekitar 630.000 gitu ya. Nah, analisis laporan ini bisa menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan memiliki performa yang baik rekan-rekan. Artinya keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada beban yang harus dikeluarkan gitu ya. Simpelnya nih, rekan-rekan membuat satu pempek gitu ya, misalnya dengan sagu, gandum, air, dan semacam-macam. Dengan produksi itu total untuk menghasilkan satu pempek itu biayanya misalnya 600 gitu ya, 600 rupiah. Kemudian rekan-rekan jual dengan harga 1.000 gitu. Nah, 1.000 ini dikurang 600, rekan-rekan mendapatkan keuntungan sebesar 400 ya, karena 1.000 dikurang 600 rupiah. Nah, tetapi juga kadang lupa kita menghitung nih, ada biaya transportasi untuk sampai tempat menjual, ada mungkin biaya terduga di jalan, ada pempek yang kececer, atau ada pempek yang tidak terhitung ketika pelanggan membeli seperti itu ya. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan pengawasan. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca.
Nah, ini menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas rekan-rekan. Nah, ini menunjukkan bagaimana keadaan suatu perusahaan pada waktu tertentu rekan-rekan. Ini untuk membantu pemangku kepentingan atau stakeholder memahami seberapa sehat sih posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, dalam laporan posisi keuangan misalnya PT Universitas Sriwijaya gitu ya, atau PT Nabawi saja gitu ya, memiliki total aset mencapai 953 misalnya, dan total kewajiban 598 dengan ekuitasnya 355 misalnya seperti itu. Nah, tentu sudah rekan-rekan pahami ya, total aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas. Artinya 953 sama dengan 598 plus 355. Itu harus sama, harus balance rekan-rekan. Nah, dari sini investor dapat menilai nih ya, resiko dan investasi mereka. Berapa sih posisi hutangnya? Berapa sih posisi modalnya seperti itu? Dan berapa sih posisi asetnya? Di mana saja gitu ya? Aset lancar, aset tidak lancar seperti itu ya. Ini akan sangat mempengaruhi daripada keputusan investor untuk menginvestasikan dana mereka. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menyajikan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan. Arus kas masuk artinya apa? Duit yang didapat dan duit yang keluar gitu ya. Ini terlihat harian ya. Apalagi perusahaan yang perputarannya cepat seperti itu. Misalnya ada toko atau terminal gitu ya, terminal gas gitu ya, yang menjual gas melon gitu ya, gas galon melon itu. Nah, ini misalnya akan cukup cepat perputarannya. Ketika sehari ada 20 yang membeli gas melon, dan kita harus mengeluarkan ya, bebannya berapa dari total cost-nya. Misalnya kita membeli dengan modal 10.000, kita jual 5.000, kita harus lihat tuh berapa pengurangannya kan, total biaya yang kita keluarkan. Nah, ini untuk memberikan informasi tentang keberlanjutan arus kas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hal-hal yang harus dibayarkan di masa depan seperti itu. Ini sangat penting bagi seorang akuntan untuk dapat benar-benar memahami daripada keuangan atau operasional keuangan suatu perusahaan. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, banyak perusahaan yang mulai beralih nih ke penyusunan laporan keuangan yang berbasis sistem otomatis rekan-rekan yang lebih efisien dan akurat tentunya. Ini untuk mengurangi daripada risiko kesalahan dalam penginputan data dan pembuatan laporan keuangan. Nah, ini tentu akan membuat akuntan harus lebih adaptif lagi dan memahami teknologi terkini gitu ya. Jadi musuhnya seorang akuntan atau anak-anak yang kuliah di jurusan akuntansi, mereka harus adaptif dengan perkembangan teknologi, karena saat ini juga sudah banyak sekali ya sistem-sistem accounting yang menawarkan. Jadi even jika kita bukan seorang accounting tapi kita memahami software tersebut, kita dapat mengoperasikan dan dapat membuat tadi 3 hal tadi, adalah laba rugi, neraca, dan arus kas, asalkan kita mengetahui pos-pos yang harus kita input. Gitu ya. Ini sangat satu sisi menjadi ancaman, satu sisi juga menjadi peluang. Peluangnya apa? Untuk mempercepat proses dan mengurangi kesalahan atau error dalam penginputan atau pembuatan data akuntansi. Tapi ancamannya apa? Jika seorang akuntan, jika kalian ingin menjadi analisis keuangan atau akuntan di masa depan, ini menjadi ancaman, artinya Anda harus benar-benar menawarkan hal apa sih yang Anda tawarkan selain membuat laporan keuangan, bagaimana Anda bisa membuat justifikasi pembuatan keputusan tertepat atau dapat bernegosiasi seperti ya. Nah, hal itu akan memberikan value added bagi rekan-rekan untuk dapat bersaing di dunia kerja di masa depan ya. Nah, untuk menyimpulkan bahwa akuntansi ini adalah elemen kunci dalam pengelolaan keuangan perusahaan rekan-rekan. Memahami jenis-jenis pekerjaan akuntan, konsep-konsep dasar daripada akuntansi, dan pentingnya laporan keuangan adalah hal yang sangat penting bagi setiap individu yang ingin terjun ke dunia bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip akuntansi tersebut, kita akan lebih siap dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif saat ini. Baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menggali lebih dalam lagi dunia akuntansi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.